Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Najwa Nailal Jannah dengan NIM 2304853. Aku mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini aku mau mereview buku yang sudah aku baca yang berjudul Energi Zikir Alam Bawah Sadar. Ini merupakan buku karya Agus Mustafa, serial diskusi tasawuf modern ke-32. Nah, buku ini tuh diterbitkan oleh Padma Press di Surabaya. Buku ini totalnya ada 256 halaman, terdiri dari 3 bab besar dan berisi dari 24 subbab-subbab. Nah, langsung saja aku akan bahas buku ini. Let's go! Nah, teman-teman, sebagaimana tadi udah disebutin, aku bakal ngebahas buku ini. Namun sebelum ngebahas buku ini, aku akan nyebutin dulu nih alasan kenapa aku milih buku ini. Jadi hipotesis sebelumnya, aku tuh berpikir bahwa kalau orang yang berzikir itu ketika sadar, karena apa? Ketika kita berzikir itu kita kan menyebut nama Allah, otomatis kita harus sadar dong untuk bisa kita menyebut nama Allah. Namun dalam buku itu disebutkan alam bawah sadar. Nah, bagaimana kita bisa berzikir namun ketika kita sedang berada di alam bawah sadar? Itu alasan utama yang membuat aku penasaran dengan buku ini. Oke, langsung aja aku akan bahas buku ini. Pembahasan yang pertama, nah penulis ini untuk bisa mengetahui nih energi zikir di alam bawah sadar itu menggunakan 3 alat. Apa aja sih alatnya? Yang pertama itu ada EEG atau elektroencephalograph, yang kedua ada ECG elektrokardiograf, dan yang ketiga ada kamera aura. Lalu fungsinya itu ada apa aja sih? Nah, kalau misalkan EEG itu elektroencephalograph, fungsinya untuk mendeteksi gelombang otak. Jadi untuk mengetahui apakah kita di alam sadar, bawah sadar maupun tak sadar. Nah, ini tuh akan berkesinambungan dengan gelombang otak yang ada 4. Yang pertama itu adalah beta, alfa, theta, dan juga delta. Nah, yang kedua ada elektroencephalograph atau ECG. Ini tuh adalah untuk fungsinya cross check dari denyut jantung atau mengetahui sumber informasinya itu dari jantung, dari denyut jantung. Dan yang ketiga itu adalah kamera aura. Sebagaimana namanya, itu adalah aura. Jadi yang ditimbulkan itu adalah warna-warna. Ketika seseorang semakin emosional, maka warna yang ditimbulkan itu adalah warna merah. Sebaliknya, kalau misalkan orang itu semakin rileks, maka warnanya akan menjadi ungu. Nah, urutan warnanya itu seperti warna pelangi, yaitu Mejiku Hibinium. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alam sadar, bawah sadar, dan alam tak sadar. Oke, next kita akan ngebahas tentang alam sadar, bawah sadar, dan tak sadar. Namun sebelum itu tadi ada fungsi dari EEG itu untuk mendeteksi gelombang otak yang ada 4, yaitu beta, alfa, theta, dan juga delta. Beta sendiri adalah alam sadar. Kalau misalkan alfa penurunan kesadaran, theta adalah seseorang yang mulai tertidur, dan yang terakhir ada delta. Delta itu adalah tertidur pulas. Nah, next kita akan bahas alam sadar, bawah sadar, dan tak sadar. Apa sih pengertian dari ketiga istilah tersebut? Kalau misalkan alam sadar adalah alam yang melibatkan panca indera. Jadi kita bisa melihat, mendengar, merasakan, itu adalah ketika kita sadar. Makanya disebut alam sadar. Kalau misalkan alam bawah sadar itu penurunan kesadaran. Contohnya ketika kita bernapas, kadangkala kita bisa merasakan nih kita bernapas, namun kadangkala juga kita tidak merasakan. Nah, walaupun kita tidak merasakan kita bernapas, namun hal itu tetap berjalan. Seperti nafas itu akan tetap berjalan. Itu adalah mekanisme alam bawah sadar. Nah, yang terakhir itu ada alam tak sadar. Kalau ini lebih dalam lagi dari bawah sadar dan tersembunyi. Jadi kita tidak bisa merasakannya sama sekali. Contohnya aliran darah, DNA. Kita kan tidak pernah bisa merasakan bagaimana aliran darah dalam tubuh kita ataupun DNA kita bagaimana. Nah, nanti kita akan membahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, selanjutnya itu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Apa sih maksud dari kedua istilah ini? Kalau misalkan pikiran sadar itu pembahasannya itu lebih sempit daripada alam sadar, namun mirip-mirip. Jadi kalau pikiran sadar itu bagaimana kita bisa berpikir melibatkan panca indera kita. Jadi ketika kita sadar. Nah, kalau misalkan pikiran bawah sadar kita berpikir namun sudah mengalami penurunan kesadaran. Nah, dalam buku ini disebutkan bahwasanya ketika kita bisa mengingat dalam keadaan sadar, yang disebut pikiran sadar, itu adalah pengertian dari tafakur, bukan berzikir. Nah, sebelumnya kan aku menyangka bahwasanya kalau misalkan berzikir itu mengingat nama Allah, mengucapkan nama Allah ketika sadar. Namun, ketika sadar itu adalah tafakur. Nah, zikrullah ini adalah pikiran bawah sadar. Zikrullah sendiri, kenapa sih disebut pikiran bawah sadar? Karena
yang benar-benar berzikir itu kita hanya perlu mengingat dan merasakannya, bukan menyebut-nyebut. Jadi pada hakikatnya zikrullah ini memiliki makna adalah mengingat dan merasakan kehadiran Allah, bukan menyebut-nyebut nama Allah. Nah, nanti akan ada korelasinya dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, itu yang berarti orang yang berzikir dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Nah, kenapa sih bisa disebut duduk, berdiri dan juga berbaring? Jadi korelasinya pada hakikatnya seseorang itu berzikir mengingat Allah bukan hanya ketika ia sadar, namun ketika ia tak sadar atau ketika ia berada di bawah sadar, ia senantiasa berzikir pada Allah. Nah, teman-teman pasti nggak aneh nih dengan istilah telekinesis. Telekinesis sendiri adalah kemampuan seseorang menggerakkan benda sekitar tanpa menyentuhnya. Nah, itu akan ada korelasinya dengan zikrullah. Apa sih korelasinya? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Next, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apa sih korelasi antara zikrullah dengan telekinesis? Nah, sebelumnya teman-teman kan udah dijelasin nih tadi fungsi dari gelombang otak yang beta, alfa, theta dan juga delta. Jadi setiap gelombang itu memiliki fungsi. Salah satunya adalah gelombang alfa yang fungsinya itu adalah untuk mengingat. Kan zikir itu mengingat. Jadi ketika kita mengkorelasikan alfa dengan beta, alfa dengan theta, alfa dengan delta, itu akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada hakikatnya berzikir itu adalah menggabungkan antara fase alfa dengan fase beta, fase alfa dengan fase theta, dan juga fase alfa dengan fase delta. Nah, jadi kalau misalkan kita mengkorelasikan fase alfa dengan fase beta, kita akan bisa mengingat memori jangka pendek. Kalau misalkan kita mengkorelasikan alfa dengan theta, kita akan bisa mengingat memori jangka panjang. Dan kalau misalkan kita mengkorelasikan alfa dengan delta, kita akan mengingat memori universal. Nah, itu juga memiliki fungsi-fungsi yang beda lagi nih. Jadi kalau misalkan kita mengkorelasikan alfa dengan beta, kita akan bisa menyerap hikmah-hikmah alam sekitar. Kalau misalkan kita mengkorelasikan alfa dengan theta, kita akan bisa merasakan hikmah-hikmah bawah sadar, seperti contohnya yang merupakan mukjizat Nabi Ibrahim. Jadi kan Nabi Ibrahim itu bisa mendapatkan perintah Allah untuk berkurban dalam mimpinya atau lewat mimpinya, sedangkan mimpi itu adalah fase bawah sadar. Nah, kalau misalkan alfa dengan delta itu adalah untuk menyerap hikmah-hikmah universal atau komunikasi dengan alam sekitar. Komunikasi alam sekitar itu sama seperti telekinesis tadi, bisa menggerakkan benda-benda tanpa kita menyentuhnya. Jadi hakikatnya telekinesis ini kemampuan seorang ketika ia bisa mengkomposisikan gelombang alfa dengan gelombang delta. Nah, persamaannya zikrullah ini ketika kita bisa mengingat di fase alfa dan juga delta, berarti kita bisa mengingat tanpa kita sadar, yaitu ketika kita berada di fase tak sadar. Jadi hubungannya teman-teman, telekinesis itu udah di fase alfa dan delta, jadi bisa menyerap hikmah-hikmah atau komunikasi dengan alam benda sekitar meskipun kita tak sadar. Nah, sama seperti zikrullah, apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan berzikrullah itu sesuai namanya, zikrullah mengingat Allah, berarti kita senantiasa akan bisa berkomunikasi dengan Allah, Masya Allah gitu ya. Nah, jadi teman-teman, intinya pada buku ini tuh menjelaskan bahwasanya hakikatnya berzikir itu berada di fase, bisa di fase sadar, tak sadar maupun di bawah sadar gitu. Jadi sesuai di Quran surat Ali Imran ayat 191, mau kita berdiri, duduk maupun berbaring, kita akan senantiasa mengingat. Jadi jangan mengartikan bahwasanya berzikir itu hanya dengan mengucap nama Allah, namun kita hanya perlu mengingat dan merasakan juga memunculkan kehadiran Allah dalam tubuh kita, maka senantiasa Allah akan hadir dan bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, Masya Allah banget, ini buku akan bisa membuka pemahaman khususnya bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasannya. Namun sebelum itu, penulis menuliskan di bagian belakang buku, yaitu zikir bawah sadar berpotensi mengaktifkan energi 200.000 kali lipat dibandingkan pikiran sadar manusia. Kenapa sih? Karena kalau misalkan kita berzikir di fase sadar, kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, jadi kita masih bisa terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Namun ketika kita berada di bawah sadar dan tak sadar, kita sudah tidak bisa mendengar, bisa melihat, kita akan dengan fokus pada satu tujuan itu. Makanya zikirnya itu akan bisa memunculkan energi 200.000 kali lipat. Dan tadi ya sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita bisa mengkorelasikan alfa dan juga delta, kita akan bisa berkomunikasi dengan Allah. Masya Allah ya teman-teman. Untuk itu sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya paparkan lagi dari yang sudah saya baca bisa bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan bermanfaat untuk kita semua umumnya. Nah, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.